Halo semuanya. Nah, kita sudah pelajari berapa ya banyak ya, mulai motion, button, kemudian scroll text dan lain-lain ya. Di sini kita akan belajar cara membuat soal pilihan ganda. Oke, soal pilihan ganda itu biasanya ada empat ya, empat pilihan, lima pilihan, dua pilihan dan macam-macam. Tapi di sini kita buat dua soal dan dua pilihan saja. Oke, simak ya. Nah, misalnya saya bikin soal di frame satu, kita bikin dua frame untuk dua soal. Soal satu, pakai yang static text saja. Soal satu. Nah, nanti tinggal kita tambah keyframe, kita ubah soalnya aja. Kita buat soal bebas. Oke, jangan lupa buat tombolnya. Nanti seperti ini ya, kalian bisa simak. Buat opsinya dulu. Nah, kita keyframe di frame 2. Kita keyframe ya, insert keyframe ya. Kita tinggal ubah aja ini. Misal gini. Nah, terus kita tambah frame baru ya, kita insert blank keyframe saja, tambah misalnya untuk hasilnya. Hasil. Oke, untuk hasil kemudian kita sini pakai dynamic text untuk menampilkan skornya nanti. Kita atur ukurannya biar besar. Bukan yang ini ya. 100. Dynamic text ukuran tadi dia buat 100. Misal ini. Nah, kita kasih nama di ininya jadi hasil. Hasil. Oke. Oke, kita kembali ke frame satu. Nah, kita buat tombol, tapi tombolnya ini berbeda dari tombol kemarin. Kita copy aja ini, yang warna biru ini kita copy paste. Nah, kita buat tombolnya di sini. Tombol ini untuk tombol satu. Kita buat button sekali aja, tapi nanti bisa copy-copy untuk semuanya. Kita bikin button ya, kita klik ini, klik kanan, pilih convert to symbol. Misal saya kasih opsi button. Tipenya button ini resistensi taruh di tengah aja. Ini nggak perlu pakai ini. Nah, gini aja. Opsi button. Klik OK. Nah, kemudian kita klik dua kali. Nah, kita masuk ke mengeditan button ya. Nah, kita geser ini ya, geser ini keyframe-nya dari up ke hit sampai jadi up overtone itu kosong, hitnya yang ada isinya. Seperti itu ya. Nah, ini udah karena di sini kosong kosong kan. Kita pindah, kita balik lagi ke tampilan awal. Kita klik sini nih ya. Nah, dia warna menjadi transparan. Biru transparan ya kalau kita. Nah, ini dia transparan ya. Nah, kita tidak perlu membuat button banyak-banyak, hanya cukup satu saja untuk semuanya. Tapi tergantung kalian kalau misal ingin buat button banyak, tapi button ininya ingin kalian buat beri efek seperti cara yang di video sebelumnya, kan boleh bikin satu-satu. Tapi ini saya kasih contoh ini aja untuk trik cara buat button yang lain. Gitu ya. Kita taruh sini aja, kita atur sini. Nah, kita copy. Ini udah dua. Kita copy untuk di frame 2. Nah, seperti itu. Kita kasih nama aja nih. Misal sini opsi 1A. Biar cepat. Opsi 1B. Ini opsi 2A. Kemudian sini
opsi 2B. Oke. Kemudian kita atur ini, kita buat ini menjadi next frame biar dia lanjut ke next frame selanjutnya seperti itu. Caranya klik ini dulu ya, klik ini, kemudian window ke snippet ya, kayak biasa. Saya langsung karena punya shortcut di sini biar cepat. Pakai yang next frame, pertama yang di A dulu ya. Klik buku next frame yang ini. Nah, karena kan dia next frame kan berarti ke frame 2. Jangan lupa kasih stop, dia kan berarti di frame pertama dulu. Next frame, ya di sini juga. Kita kasih next frame semua. Next frame. Yang ini juga di frame 2 yang soal 2 ini kita kasih next frame juga. Nah, kita atur ini agar dia bisa pindah-pindah dulu. Tapi ini belum ada skor ya. Kita ke layar action ke frame 1, action. Nah, cara pakai skor gimana sih? Oke, kita buat skornya terlebih dahulu. Nah, ini kita buat nilainya jadi 0. Jadi kalau mulai kan nggak mungkin langsung 100 ya. 100 nanti kalau benar nanti 150, kalau benar lagi 200. Kita mulai dari 0. Kita buat ini variabel ya, variabel var skor sama dengan 0. Kita buat skornya itu sama dengan 0. Dan kita buat kalau misal kita jawab benar, dia akan nambah skornya ya. Kita buat function function uh, jumlah skor, jumlah skor. Kemudian kurung buka kurung tutup, enter kurung berawal, enter. Nah, kita sini tulis skor sama dengan skor tambah kita misal 51 soal. Nah, ini. Jadi kalau misal benar 50, jadi 50 tambah jumlah skor yang barusan 50, jadi hasilnya adalah segini. Gitu ya. Sudah. Nah, jawaban yang benar kita bikin gini aja. Misalnya ini yang benar kan nomor satu kan A. Ini yang A. Nah, ini kita enter di atas next frame ya. Kita tulis saja jumlah skor kurung penutup titik koma. Ini untuk jawaban benar. Kalau untuk jawaban salah, dia nggak perlu ditambah jumlah skor. Biarkan seperti itu ya. Kita ke frame 2. Nah, ini untuk jawaban benar kan dari di B. Tinggal jumlah skor penutup titik koma. Nah, sebagai catatan, ini frame 1 ya. Dia hanya dia boleh menambahkan yang ini var skor sama fungsinya hanya boleh di frame 1. Sedangkan di frame 2 tidak perlu menambahkan ini lagi ya. Catatan itu ya, tidak perlu menambahkan ini lagi. Dia hanya boleh menambahkan itu di frame 1. Frame 2 hanya segini saja sudah cukup. Frame 3 juga gitu. Nah, jadi pertanyaan, ini kan kita sudah membuat ini var skor 0, 0 di awal, dan kalau misal jawaban benar, jumlah skornya akan naik, nambah. Kalau salah kan nggak nambah. Nah, caranya untuk menampilkan hasil di akhir ini gimana? Kita bikin keyframe baru ya, di action gaya action keyframe di frame 3. Klik kanan set keyframe. Ini keyframe baru kalian lihat. Ini kita klik kanan, pilih action untuk mengatur ini scriptnya di sini. Nah, kita caranya kan tadi untuk kotaan teksnya tadi kita kasih nama hasil ya. Berarti ini hasil, maaf, ini belum. Nah, hasil text karena bersifat teks, kita spasi aja sama dengan apa? Sama dengan skor, koma. Nah, seperti itu. Skor. Jadi skornya hasilnya berapa terakhir. Nah, kalau udah kita boleh tes dulu ada yang error atau tidak. Control enter. Nah, ini font ya, jangan lupa ini di embed ya. Ini mungkin saya embed aja, embed, dan ini kan pakai Arial semua. Oke, Ctrl enter. Misal nih kalau jawaban benar A dan ini B, sebenarnya 100 ya. Nah, oke. Kalau misal salah, nomor satu benar, nomor dua salah, nomor satu benar, nomor dua salah, 50 terbukti. Nah, kebalikannya nomor satu salah, nomor dua benar, terbukti ya kalau misal salah semua.
B. Nah, hasilnya 0. Oke, terbukti ya. Nah, jadi seperti ini cara membuat soal pilihan ganda. Nah, kalian bisa tambah ini opsinya bisa jadi 4 atau 5. Biasanya kalau anak SMA kan opsi-opsi gitu 5 ya. Anak kuliah juga 5, anak SD 4 opsi atau bisa selebihnya. Seperti itu. Oke. Oke, kalian bisa belajar lagi menambah soal lebih banyak lagi, misal 10 soal, 15 soal, 20 soal, 50 soal, dan seterusnya. Nah, oke, seperti itu ya. Oke, terima kasih untuk video ini. Selanjutnya, mungkin video selanjutnya akan belajar mengenai cara membuat soal esai. Ini satu kata saja ya. Kalian bisa membuat soal dengan itu. Oke, terima kasih dan sampai jumpa.